Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keimanan, semangat untuk kita bisa menyempurnakan puasa kita. Nah, puasa Ramadan ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap mudah, tapi jangan dianggap terlalu sulit. Nanti kita lalu tak semangat, ya. Nah, puasa Ramadan ini, ya, untuk kita mewujudkan kesempurnaannya itu memang tidak mudah. Puasa atau bahasa Arabnya siyam atau saum atau al-imsak, ya, itu artinya adalah menahan. Nah, maka puasa itu artinya al-imsak, ya. Hanya kita ini kadang kita katakan al-imsak itu waktu imsak itu waktu yang waktu yang masih boleh makan, masih boleh minum. Padahal itu imsak itu letaknya pada azan, ya. Nah, tapi udah kebiasaan kita menyebut imsak itu sekitar berapa 12 menit ya sebelum azan. Padahal imsak itu waktu azan. Nah, itu imsak udah mulai menahan. Nah, jadi al-imsak, ya, puasa itu al-imsak, menahan. Nah, dalam bahasa Arab al-imsak kini bisa disusul dengan an, bisa disusul dengan bi. Al-imsak an, menahan. Al-imsak bi, memegang teguh. Wah, jadi orang yang puasa Ramadan ini dia punya dua sifat. Yang pertama dia menahan, dia mujahadah, ya. Untuk dia tidak melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa dan perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Menahan. Al-imsakan, al-imsak bi, memegang teguh. Itu biar diupah berapapun tak mau. Itu memegang teguh tuh. Ini dua sifat orang yang bertakwa. Dia punya sifat menahan, dia sifat memegang teguh, ya. Biar bagaimana? Biar di dalam kamar tak ada orang yang melihat, ya. Dia tak mau makan minum. Biar dia orang bilang nih kasih 1 juta, batalkan puasa kau, ya. Tetap tak mau, ya. Nah, gambaran memegang teguh ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Ketika orang kafir Quraisy ini udah berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah, ya, tapi tak berhasil. Dengan cara keras udah, cara halus udah. Akhirnya tokoh-tokoh kafir Quraisy itu datang kepada Abu Thalib. Dia berkata, wahai Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Rasulullah. Sampaikan kepada ponakanmu itu, kalau dia mau harta kekayaan, kami kumpulkan seluruh harta kekayaan kami ini, kami berikan kepada dia. Kalau dia ingin menjadi raja, kami akan angkat dia jadi raja. Kalau dia ingin wanita yang cantik, kami cari wanita yang paling cantik, kami berikan untuk dia. Hanya satu permintaan kami, tinggalkan dakwahnya itu, kita kembali kepada ajaran nenek moyang kita. Ketika ini disampaikan Abu Thalib kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Wahai pamanku Abu Thalib, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan
tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwahku. Aku menang atau aku mati di dalamnya. Ini memegang teguh. Nah, jadi tak bisa disogok. Orang bertakwa ini tak bisa disogok. Dia memegang teguh. Nah, di Ramadan nih, puasa Ramadan inilah sebenarnya mendidik seseorang itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa diperintahkan orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman saja yang mampu melaksanakan perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diperintahkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi tujuannya takwa. Orang takwa itu dia punya kemampuan menahan, dia punya kemampuan untuk memegang teguh. Ya. Nah, jadi untuk menyempurnakan puasa ini berat, ya. Karena kita mau menundukkan hawa nafsu. Nah, kita di bulan Ramadan ini tidak ada setan, ya. Dia dibelenggu. Kita hanya berhadapan dengan hawa nafsu saja. Lalu kenapa kok ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan ini? Ya, bukan karena ada setan. Itu orang itu tuh udah dididik oleh setan itu, nafsunya itu 11 bulan, bahkan udah bertahun-tahun dah. Ya, dididik. Jadi setan tak ada pun dia udah kayak setan. Jadi udah dididik oleh setan, ya. Nah, kita orang yang ada kesungguhan untuk taat kepada Allah, ini sebenarnya udah agak lebih mudah karena setan tak ada. Kita hanya berhadapan dengan hawa nafsu kita. Tetapi hawa nafsu kita ini berat sekali kita untuk menaklukkannya. Bayangkan nih, lihat perbandingannya. Perang Badar. Perang Badar itu, ya, satu perang yang sangat dahsyat. Nah, perang yang sangat dahsyat. Coba kita lihat ukuran bandingan pasukan saja. Pasukan Rasulullah itu hanya 313 orang. Pasukan Abu Sufyan itu hampir 2000 orang. Bayangkan, 300 lawan 2000. Nah, sekarang di mana logikanya yang 300 ini bisa menang? Kalau dia bisa menang, itu ekstranya tuh bagaimana gitu, Pak? Ekstra dia mengeluarkan kemampuannya itu seperti apa? Tak sampai di situ. Ya. Para sahabat itu dalam keadaan berpuasa karena waktu itu perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan dan itu adalah puasa Ramadan yang pertama. Kita ini puasa Ramadan udah pengalaman dah tahun-tahun lalu. Nah, para sahabat nih dia puasa Ramadan itulah yang pertama kali. Udah yang pertama kali perang lagi. Udah jumlah sedikit lawan pasukan yang banyak. Dalam keadaan puasa pasukan kafir itu tak puasa. Aduh, coba di mana cara berpikir kita ya? Kita melihat luar biasanya perang Badar. Perang Badarnya harus dilakukan oleh para sahabat, tak bisa lari. Karena para sahabat dan Rasulullah ini berada di dalam lembah, terkepung oleh pasukan Abu Sufyan, tak bisa keluar dari lembah. Maka Nabi menggambarkannya bagaimana beratnya waktu kondisi masa itu. Rasulullah itu naik di atas tempat yang tinggi berkata, ya Allah, kalau kami mati pada hari ini, cukuplah agama ini sampai di sini.
kalau kami mati pada hari ini, cukup agama ini sampai di sini. Itu memang udah tidak ada jalan lagi dah untuk selamat, tidak ada. Sehingga Allah datangkan malaikat ya, untuk membantu, tapi sahabat ekstra. Nah, pulang dari perang Badar ini ya, Rasulullah berkata, kita baru keluar dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Itu sahabat mendengar kaget luar biasa tuh. Kaget para sahabat itu mendengar perkataan Rasulullah, kaget luar biasa. Ya Rasulullah, ada perang lebih besar daripada perang Badar ini? Gitu bah. Bandingan pasukannya jauh berbeda, dalam keadaan berpuasa. Itu dahsyatnya perang Badar itu. Dikatakan kecil oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, perang yang lebih besar daripada perang Badar ini adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, kita kembangkan dalam pikiran kita. Coba kita telaah betul-betul. Ternyata berat. Maka kita perlu fokus. Ya, perlu fokus. Jadi puasa Ramadan ini kita hanya menjaga anggota tubuh kita yang dapat menghancurkan perisai puasa kita. Mata, telinga, ya, mulut, ya, hati, perut, ya. Nah, itu harus kita jaga. Nah, kalau sulit, memang sulit, ya, memang sulit. Maka kita jangan sepelekan. Jangan kita puasa, ya tidak ada kita upaya menjaga, tidak bisa. Tetap gagal tuh. Karena medan kita berat. Lebih berat daripada perang Badar. Perang Badar tuh berat-berat gimana pun sahabat bisa fokus. Betul-betul ya, karena memang kondisinya memang seperti itu. Nah, kita dalam keadaan yang nyaman, tenang, ya. Nah, sulit kita kalau tidak kita yang betul-betul fokuskan benar-benar, tak akan berhasil kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan supaya kita jangan sepelekan, supaya kita konsen penuh, fokus. Mudah-mudahan kita berhasil, mudah-mudahan kita menang ya di akhir puasa nanti ya, kita betul-betul berhasil untuk menjaga puasa kita. Tapi memang berat untuk menyempurnakannya. Kita selalu istighfar, kita selalu taubat, kembali lagi kita, walaupun udah ada ucapannya, emosi yang udah keluar, ucapan yang terkeluar, tarik lagi, astagfirullahaladzim, terus lanjutkan lagi ya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan puasa kita hingga akhir puasa Ramadan nanti. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.